Hello everybody, welcome back again to my YouTube channel. My name is Evan Sally. Pada YouTube channel ini teman-teman akan menemukan informasi menarik seputaran cryptocurrency. So if you do like cryptocurrency, make sure kalian subscribe channel ini supaya kalian gak ketinggalan informasi, analisis, dan apapun yang berkaitan dengan cryptocurrency. Pada video kali ini teman-teman kita akan mengajak teman-teman di sini untuk berpikir a little bit out of the box, which means kita nggak akan ngomongin soal fundamental, kita nggak akan ngomongin soal technical, bener-bener technical. Jadi teman-teman di sini saya akan mengajak teman-teman pada kesempatan kali ini untuk lebih membuka mind atau lebih open mind terkait dengan bagaimana kita membaca price action, teman-teman. Nah, sebelum saya mulai, sebenarnya reason saya membuat video ini adalah sebelumnya saya sempat melakukan live analysis bersama dengan teman-teman Advance Group. Dan saya dapati ada beberapa hal menarik yang menurut saya itu worth untuk dibahas terutama pada YouTube channel saya dan supaya teman-teman bisa dapatkan informasi yang cukup menarik. Jadi sebenarnya gini, teman-teman. In terms of price action, kebanyakan orang, ini menurut pandangan saya ya, kebanyakan orang melihat price action itu sebatas mereka melihat technical analysis. Gimana ya maksudnya? Sebatas mereka melihat ini sebagai teknis atau technical aja. Dalam arti, oke, yang mereka lihat langsung directly kalau ini terbentuk semacam channel, lalu dia ngelihat misalkan secara RSI, oh ternyata ini kelihatan seperti bullish divergence ya dan lain sebagainya. Jadi basically ketika kita berbicara soal chart atau ketika kita berbicara soal ya candlestick whatever it is, mindsetnya itu langsung lebih ke arah gambar, teman-teman ya. Most of the time menurut saya itu yang terjadi pada trader-trader yang terutama baru mulai belajar, teman-teman, seputar technical analysis. Padahal sebenarnya menurut saya poin utama dari price action sendiri adalah untuk kita bisa mengetahui behavior daripada market itu sendiri, teman-teman. As example, teman-teman, kalau misalkan teman-teman bilang ya, oke, let's say kalian ngelihat sebuah market itu terbentuk semacam sideways ya, sideways. Nah, sebenarnya kalau sideways, ini bagi saya ya, saya menginterpretasikan sideways ini sebagai dua arti, teman-teman. Untuk akumulasi atau untuk distribusi, teman-teman ya. Nah, tergantung nih posisinya. Kalau misalnya dia terjadi sideways pada saat di bagian bawah daripada sebuah tren yang sangat kuat, teman-teman, kalian harus realize bahwa ada namanya pelemahan momentum seller, sehingga terbentuk seperti semacam sebuah pelangi, atau kalian bisa bilang ini mungkin cup and handle later on and then breakout ke atas, lalu kalian tahu ini potential move out gitu. Nah, sebenarnya kenapa sih saya putuskan bahas ini gitu? Karena menurut saya ini penting banget buat kita ketahui pada kondisi market saat ini, teman-teman. Alright, so let's start a little bit with crash ya yang terjadi pada kisaran bulan Mei lalu, teman-teman. As you can see, kita posisinya ngelihat ini terjadi yang namanya tren sangat signifikan pelemahan, and then suddenly start to sideways, even membentuk semacam chart pattern yang kalian mungkin akan bilang seperti falling wedge pattern, atau mungkin kita bisa bilang ini sebagai descending channel, whatever it is, teman-teman. Intinya ini time frame 4 jam ya. Kalian bisa lihat, yang kalian bisa ambil kesimpulannya adalah terjadi proses akumulasi ya, karena market itu sebenarnya sideways pada saat kondisi ini terjadi gitu kan. Dan ketika kita lihat terjadi breakout, yang perlu kita perhatikan adalah proses transition ya. Jadi seperti yang saya selalu katakan bahwa market itu harus membentuk transition ya before kita bisa decide apakah ini memang sudah layak untuk kita transaksikan kembali atau kita beli kembali. Karena ketika terjadi break high, which is terbentuk yang namanya new higher high ya, higher high and then confirmation berupa higher low, teman-teman. Nah, disinilah kita ngelihat proses transition itu terjadi. Lalu kalau kita perhatikan lagi dengan seksama, teman-teman, proses yang terjadi berikutnya adalah terbentuk sebuah tren yang sangat kuat, signifikan ya. Kalian bisa lihat penguatannya sangat signifikan dengan sedikit pullback, lalu kalian bisa lihat signifikan ya penguatannya. Nah, ada beberapa hal yang kalian perlu realize pada saat penguatan ini gitu. Pada saat awal pertama kali terbentuk breakout ini terjadi, ini benar-benar kita bisa katakan sebagai sebuah tren karena sangat signifikan dia penguatannya. But after that, kalian bisa lihat, teman-teman, bahwa market itu membentuk semacam channel, dan pada channelnya posisinya itu cenderung di breakdown. Nah, ini baru kalian bisa kombinasikan dengan RSI. Misalnya, oh ternyata pada RSI-nya terbentuk perlahan-lahan sebuah bearish divergence. Artinya memang kemungkinan kita bisa melihat market itu kembali terkoreksi. But before kalian melihat koreksi itu terjadi, kalian harus sadari ada 3 stage perubahan ya, atau perubahan market behavior pada Bitcoin pada saat itu. Which is pada saat pertama kali diawali dengan downtrend yang signifikan and then start dengan sideways, which is ini adalah proses transitionnya atau pelemahan momentum pada sellersnya yang sangat signifikan sebelumnya. Lalu kita ngelihat suddenly ya price going up,
rebound sangat signifikan, diawali dari trend, kemudian berubah menjadi channel, which is teman-teman harus tahu ya, bahwa channel itu sebenarnya merepresentasikan sebuah pergerakan yang cenderung sangat deep pullback-nya ya. Jadi dia nggak seperti tren. Ingat loh teman-teman, kalau misalnya teman-teman belum nonton, make sure kalian nonton study time saya yang membahas tentang channel ya. Jadi perbedaan antara channel dengan tren. Kalau tren itu dia penguatan, and then pullback, and then penguatan, break high dari high sebelumnya, lalu pullback-nya itu cenderung di kondisi resistance atau support sebelumnya, which is ini bisa kepantul lagi. Jadi kurang lebih ini yang dinamakan dengan tren gitu ya. Yang ketika tren itu cenderung market rebound pada saat dekat support and resistance. Berbeda dengan si channel itu teman-teman ya. Kalian bisa lihat every time dia terbentuk semacam, let's say di sini resistance, di sini akhirnya di breakdown ya. Balik lagi ke bawah tapi and then rebound lagi. Which is dia break recent high-nya, tapi at the same time dia break lagi dan failed untuk nge-create support di level tersebut. Nah itu adalah perbedaan antara channel dan juga trend. Nah kalau kalian realize ketika pullback terjadi pada channel ini artinya juga bisa kita istilahnya asumsikan bahwa saat ini terjadi, whales itu sedang melakukan distribusi juga besar-besaran gitu teman-teman. So I think ini adalah proses distributionnya ya, dan ketika sampai di satu momen ya, market itu mulai sideways kembali. Ini artinya adalah transition teman-teman ya, which is going up ya, and then transition, and then breakdown. Ya, and then boom ya, market berubah untuk menjadi sebuah downtrend sesaat teman-teman. Ya, membentuk semacam channel ya, lalu sideways kembali ya, which is akumulasi lagi di bagian bawah daripada sebuah trend, and then break high. Oke. Nah, kalian lihat proses penguatan dan seterusnya ya. Kembali berulang proses yang sama teman-teman ya. Sebuah tren kuat, no pullback ya, and then tren kuat, no pullback, tren kuat, no pullback, tren kuat, and then suddenly boom ya, market start transition ya. Transition itu diawali dengan proses ini ya. Kalian bisa lihat lower high, lower low, lower high, lower low, and so on and so forth. Lalu kalian lihat market suddenly mulai berubah menjadi range, which is sideways lagi ya. Seperti yang sebelumnya kita sudah jelaskan teman-teman, prosesnya sideways, tren kuat, and then sideways lagi ya, which is kurang lebih kalau kalian lihat nih pada saat fake out terjadi terakhir ya, akhirnya market memutuskan directionnya adalah lebih ke arah koreksi teman-teman ya. But in the end kalau kalian realize prosesnya itu kurang lebih adalah proses uptrend menuju ke sideways untuk kemudian berubah atau transisi menjadi potential downtrend like this teman-teman ya. Nah sekarang yang menurut saya cukup menarik adalah dari sekian banyak proses ini kita sama-sama tahu teman-teman, terakhir sebelum dia merubah tren atau berubah haluan, market itu akan memberikan indikasi awal dengan sebuah sideways movement atau sebuah range ya, which means sebenarnya pada saat kita melihat di sini sudah terkonfirmasi membentuk semacam downtrend ya. Kalian bisa lihat bahwa posisinya saat ini market itu setelah signifikan downtrend ini ya, kita memasuki yang namanya fase sideways. Dan kalau misalnya teman-teman perhatikan, sideways-nya itu kurang lebih mirip sekali dengan posisi atau kejadian market sebelumnya teman-teman ya. Nah sebenarnya posisi sideways saat ini bisa memberikan banyak arti bagi Bitcoin terutama, dan salah satu reason yang saya ingin perhatikan pada Bitcoin adalah apakah sideways saat ini itu simply dipicu oleh para big fund atau para whales yang sebetulnya udah tidak terlalu tertarik terhadap kondisi Bitcoin untuk mereka melakukan sell off lagi gitu ya. Karena simpelnya gini teman-teman, sebuah market terbentuk sebuah tren ya, dan clearly kita bisa ngelihat bahwa ini nggak cuma sekedar tren, melainkan ada potensi terbentuk semacam descending channel gitu ya. Dan seiring dengan proses yang terjadi adalah seperti ini teman-teman. Nah ya, ini terbentuk semacam sideways yang sangat-sangat awet ya. So far ini udah terjadi selama kurang lebih 2 pekan di bulan Desember ini, dan kita belum melihat adanya reaksi buyer maupun sellers teman-teman. Nah pertanyaannya adalah kenapa there is no lower low ya dengan kondisi market saat ini gitu ya. Apa yang membuat big fund atau investor atau whales itu stop selling teman-teman ya? Ataukah saat ini yang hanya retail yang melakukan penjualan, ataukah justru big fund itu melakukan
pencicilan beli atau akumulasi melalui para retail yang melakukan jualan Bitcoin, teman-teman ya. Makanya di sini teman-teman, kalau misalnya kita ngelihat dari segi price actionnya sendiri, menurut saya ada beberapa hal yang mungkin itu bisa saya bisa bilang atau saya asumsikan ini berpotensi atau cukup berpotensi terjadi terhadap kondisi Bitcoin saat ini, teman-teman. Yang pertama adalah ada kemungkinan whales itu merasa bahwa harga saat ini itu terlalu murah untuk dia buang barang, teman-teman ya. Kalian harus paham bahwa proses yang terjadi di sini itu kemungkinan adalah distribusi yang dipicu oleh para whales ya. Sebut saja whales itu terdiri atas misalkan sebuah country atau sebuah negara, misalkan sebuah financial institution, let's say sebuah hedge fund atau mungkin big investor ya, dan mereka sama-sama proses buang barang gitu. Mungkin pertama dipicu oleh beberapa news atau kondisi berita yang membuktikan bahwa misalkan sebuah negara itu sudah mulai memban Bitcoin dan lain sebagainya, which means mereka mulai mengurangi Bitcoinnya dengan cara jual gitu ya. Karena kita harus tahu teman-teman, pada saat tren ini terjadi ya, ini tiba-tiba Jack ya kan, Bill, and then Budi, and then Jono itu start beli Bitcoin, dan every time mereka ngelihat dip ya, simply mereka ngelihat ini adalah sebuah uptrend, teman-teman ya, which is uptrend, dan seterusnya. Disitulah kita melakukan transaksi beli as a retail trader, which means yang jual itu adalah para whales, teman-teman, yang melakukan akumulasi dari area bawah sini. Alright? Nah, ketika hal tersebut terjadi, maka oke, kita mau beli, whales-nya jual, whales-nya jual, until satu momen kita sama-sama tahu bahwa market itu sudah mulai tidak perform. Disitulah yang terjadi adalah ketika posisi sell atau short itu lebih besar dibandingkan dengan posisi long, teman-teman ya, which means menyebabkan kondisi market itu kehilangan yang namanya demand dan kelebihan supply, terutama untuk mereka yang locating order sell di area-area tertentu, teman-teman. Nah, by the time hal tersebut terjadi, market udah pasti akan runway atau posisi pricingnya itu pasti akan drop signifikan, dan pada saat drop, disinilah saya mengatakan bahwa ini merupakan area big fun zone untuk melakukan sell kembali, teman-teman. Kenapa demikian area tersebut? Karena simple, menurut saya atau pandangan saya ya, balik lagi pada kondisi saat ini itu merupakan kondisi di mana harga tidak terlalu menarik bagi whales untuk melakukan aktivitas jual kembali ya. Karena menurut mereka mungkin di sini harganya lebih murah dan lain sebagainya gitu. Buat apa mereka jualan di sini atau buang barang di sini ketika mereka tahu bahwa Bitcoin itu punya potensi untuk harga yang lebih tinggi ketika mereka melakukan atau hendak melakukan sell off kembali, teman-teman. Alright? So, with that being said, atau dengan apa yang tadi saya sampaikan, jadi kesimpulannya seperti apa gitu ya. Pada dasarnya memang kita ngelihat posisi Bitcoin itu masih under pressure dari sellers. Tapi kondisinya teman-teman, sudah 2 pekan terakhir ini kita nggak create yang namanya lower low. Which means there is a potential bahwa di area ini itu merupakan potensi bottom pada Bitcoin. So, apakah saya benar atau tidak? Itu balik lagi tergantung waktu yang membuktikan, teman-teman. Which means yang perlu kita perhatikan berikutnya adalah apakah Bitcoin mampu mengkonfirmasikan breakout sehingga terbentuk semacam higher high higher low sequence, which is ini proof bahwa memang posisi saat ini merupakan bottom area daripada si Bitcoin ya. At least first sign itu simple, teman-teman, seperti yang tadi saya sudah sampaikan. Kita ngelihat ya dari market yang tadinya trend sangat signifikan ya, and then sudah mulai berubah menjadi sideways ya. Could be this the the rainbow yang kita seek atau pelangi yang kita cari, which is ini pelangi yang menjadi bagian bawah daripada sebuah transisi market menuju ke uptrend. Oke, teman-teman. So I think teman-teman, pada kesempatan kali ini ya sharing saya mungkin akan sedikit berbeda. Saya mungkin akan harapan saya adalah sedikit meng-unlock teman-teman terkait dengan bagaimana kita memahami sebuah price action, bagaimana kita memahami whales di dalam melakukan action atau langkah-langkah yang mereka ambil, teman-teman. Seperti yang saya sampaikan, kalau memang ini adalah momennya untuk Bitcoin kembali koreksi lebih dalam. Kenapa teman-teman? Saat ini posisi marketnya belum bereaksi atas harga tersebut ya. Kenapa belum ada yang beli whales-nya? Dan kenapa belum ada whales yang benar-benar jualan signifikan, teman-teman? What is going on with the market? Oke, so I think teman-teman that's it ya. Mungkin sedikit sharing buat teman-teman ya. Silakan leave your comment di bagian kolom comment section ya.
terkait dengan bagaimana pendapat teman-teman terkait dengan kondisi apa yang saya sampaikan tadi. Apakah menurut teman-teman ini masuk akal atau justru saya yang halu, teman-teman. Oke? So, once again, thank you very much for watching this video. I hope I can see your comment in the comment below, teman-teman. Make sure kalian like video ini juga dan subscribe channel ini supaya nggak ketinggalan update konten berikutnya. Thank you very much. Have a nice day. God bless everyone. Cheers.